Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Sartono dan kali ini kita akan membahas terkait dengan turunan turunan fungsi vektor pada video bagian pertama ya. Karena nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas. Pertama kita akan membahas terkait dengan fungsi vektornya dulu. Oke, terkait dengan fungsi vektornya dulu. Ya. Jadi ini adalah apa yang akan kita bahas. Berikutnya gini, teman-teman. Kalian masih ingat bahwa definisi fungsi itu adalah pemetaan satu-satu ya. Pemetaan yang dia untuk sebarang skala T terkait dengan vektor A, maka A dapat dinotasikan dengan sebuah fungsi vektor T. Jadi sebarang skalar T terkait dengan vektor A, maka A dapat dinotasikan dengan fungsi vektor T atau AT, yaitu sebuah vektor yang komponen-komponennya adalah fungsi dari skalar sebarang T. Oke. Skalar sebarang T. Jadi ini yang kita garis bawahi di sini. Nah, di dalam R2 atau ruang 2, fungsi vektor AT dapat ditulis dalam gini. Jadi membuktikan yang menunjukkan dia vektor di ruang 2 adalah dari I sama J-nya. Sedangkan di ruang 3 I, J, K, dan saya yakin teman-teman sudah paham ini. Nah, berikutnya untuk sebarang titik X, Y, Z di R3 yang terkoneksi ke sebarang fungsi A, sehingga A dapat dinotaskan dalam fungsi vektor sebagai berikut. Jadi intinya ini adalah sebuah fungsi A X, Y, Z, maka kita bisa cari fungsinya dari A1, X, Y, Z, I, A2, X, Y, Z, J, A3, X, Y, Z, K. Jadi karena di sini A, maka di sini A1, A2, A3 dengan domainnya tetap sama, yaitu X, Y, Z di sini X, Y, Z. Jadi kalau misalnya di sini T ya T, semuanya T gitu. Oke, ini kalau di ruang 3 ya. Ini kalau di ruang 3 ketika sebarang titiknya adalah X, Y, Z-nya seperti ini. Dengan kata lain, ketika notasinya adalah F, misalnya gini, dengan kata lain bahwa ini bisa kita notasikan seperti ini, bahwa ketika ada suatu fungsi dari real ke real pangkat 2 atau real pangkat 3 atau bilangan di ruang 2 atau di ruang 3 gitu ya. Maka kalau di ruang 2 jatuhnya gini, Ft sama dengan Fti plus GTJ menjadi Ft, GT, dan Ft, Fti, GTJ, dan HTK, Ft, GT, HT gitu ya. Jadi bisa kita notasikan seperti ini dengan kurung seperti itu. Oke, dengan Ft, GT, HT fungsi bernilai real karena T-nya adalah R. Oke, T-nya adalah di dalam R gitu ya. Dan maka fungsinya bernilai real. Oke, lanjut. Misal gini, kita akan mencoba untuk mencari daerah asal dan daerah hasil atau range-nya, D, domain, dan range-nya. Itu kan misalnya kita ada contoh ini ya. Misalnya tentukan daerah asal dan daerah nilai dari ini, yaitu Ft sama dengan atau fungsi terhadap T sama dengan akar T min 2I plus T min 3 pangkat negatif I J gitu dan seterusnya. Nah, misalkan Ft-nya adalah seperti ini ya. Ft-nya adalah seperti ini. Jadi fungsi terhadap T-nya, fungsi vektornya terhadap T adalah ini F1T, F2T, dan F3T. Maka daerah asalnya adalah irisan dari D-nya, irisan dari F1, F2, F3-nya, irisan dari T-nya itu. T elemen dari domain 1, domain 2, domain 3. Jadi gini maksudnya. T itu kan adalah domain dari fungsi Ft gitu ya. Maka kalau misalnya Ft adalah gabungan dari fungsi-fungsi, maka maka T-nya, domainnya itu harus memenuhi dari F1, F2, dan F3. Jadi T ini harus memenuhi F1, dan F2, dan F3. Artinya kan bisa aja misalnya gini, F1 T-nya tuh banyak sekali, F2-nya T-nya tuh domainnya juga banyak gitu, F3-nya T-nya juga banyak. Nah, maka kita mencari irisannya jadi biar memenuhi semuanya gitu. Jadi mencari irisannya, kalau udah ketemu irisannya kan berarti dia terpenuhi baik di DF1, DF2, dan DF3. Maksudnya baik di F1, F2, dan F3 seperti itu. Sedangkan daerah hasil RF-nya adalah RF. Jadi ada range pada fungsi sama dengan Ft elemen dari R pangkat 3. Kalau misalnya dia di ruang 3 ya, R pangkat 3 jika T elemen dari domain F. Artinya range-nya adalah dari ini, Ft elemen dari R pangkat 3 jika adanya T elemen domain F gitu. Untuk clear-nya kita coba ke contoh deh. Misalnya nih, kita fokus ke sini dulu. Soal nomor 1 ya. Misalnya Ft diketahui sebuah fungsi vektor Ft sama dengan akar T min 2I plus T min 3 pangkat min 1J gitu. Gimana cara menentukan daerah asalnya? Misalkan berarti kan kita tadi masih ingat di sini adanya T elemen DFC, T elemen DF2, dan T elemen DF3. Berarti kita mesti nyari DF1, DF2, dan DF3 gitu kan ya.
Nah, makanya kita mencari ini F1-nya dulu. Jadi ini tuh, ini adalah F1, ini adalah F2, gitu ya. Jadi kita mencari itunya dulu. Ini F1, F2 menentukan daerah asal. Jadi F1T sama dengan T min 2, F2 nya adalah T sama dengan 1 per T min 3. Maka untuk F1T, T min 2 diperoleh bahwa domainnya itu adalah 2, tak hingga. Maksudnya gini, di sini ini kan kalau misalnya syarat akar itu kan nggak boleh akar negatif ya. Maka dia minimal kan 2 di sini. 2 kurangi 2 kan 0, maka masih oke. Kalau di sini 1 kurangi 2 kan negatif 1, maka tidak bisa. Maka yang diambil adalah 2 sampai tak hingga, gitu ya, sampai tak hingga. Nah, tanda kurung siku ini maksudnya dia ikut, duanya ini ikut. Nah, berikutnya kalau di sini, maka kan kalau misalnya dia 1 per 0 itu nggak boleh. 1 per 0 nggak boleh karena tidak terdefinisikan. Nah, makanya 3 nggak bisa. Jadi semuanya boleh kecuali 3. Makanya R min 3. Semuanya boleh kecuali 3. Gitu. Makanya kalau misalnya kita tulis, berarti kan T mencari domainnya adalah T elemen R, di mana T elemen DF1 irisan DF2. Nah, DF1-nya adalah dia, DF2-nya adalah dia. Maka bisa kita juga bisa kita tulis T elemen 2 sampai tak hingga ini kurangi 3 atau 2,3 U, atau gabung dengan 3 sampai tak hingga, gitu. Jadi 3 ini pengecualian ya, 3 ini di luar ya pengecualian. Oke, jadi 2,3 U 3, sampai tak hingga. Soal nomor 2, cos TI plus sin T J plus K, gitu ya. Nah, berarti kan kita tahu bahwa F1T-nya adalah cos T, F2-nya F2T-nya adalah sin T, dan F3T-nya adalah 1. Maka DF1-nya adalah R. Nah, apapun bisa dimasukkan di sini. Apapun bisa dimasukkan di sini. DF-nya juga R, apapun bisa dimasukkan di sini. DF3-nya juga R. Artinya maksudnya dia cuma 1 ya. Ya 1 udah tulis aja 1 gitu. Tapi saya tulis di sini tulisnya R aja. Nah, karena dia termasuk bilangan real kan? 1 itu. Nah, terus sudah kita mencari domainnya adalah T elemen DF1 irisan DF2 irisan DF3. Ya udah R ya R. Gitu. Irisannya gitu. Lanjut. Nah, di sini kita punya ln T pangkat 2 plus 1 I plus cos pangkat min 1 T J. Maka misalkannya F1T-nya adalah ln T kuadrat plus 1 dan F2T sama dengan cos T pangkat min 1 ya. Cos T pangkat min 1. Maaf, cos pangkat min 1T. Oke. Diperoleh DF1-nya atau cos inverse ini ya. DF1-nya adalah sama dengan R dan DF2-nya adalah min 1 sampai 1. Nah, ini maksudnya R adalah ya kita di sini T kuadrat ini dia kan istilahnya nggak boleh negatif. Nggak boleh negatif. Maka di sini DF1-nya berapapun dia nggak mungkin negatif di sini. Berapapun dia nggak mungkin negatif karena di pangkat kedua sih. Maka R bisa masuk di sini. Tapi syarat ln itu di sini nggak boleh negatif gitu. Tapi karena dia dikuadratkan ya berapapun bisa masuk. Nah, di sini adalah cos pangkat min 1T itu ada isinya cuma min 1,1 min 1,1. Jadi ketika dia dimasukkan cos inverse-nya T adalah min 1, dia juga masuk, 0 juga masuk, 1 juga masuk. Gitu. Karena kan cos itu kan jaraknya adalah dari min 1, 0 sampai 1. Kalau teman-teman masih ingat itu nilainya. Nilainya kalau misalnya kita cek kan nilai cos itu dari 0, sorry. Dari min 1, misalnya cos 90 derajat itu kan min 1. Cos 0 itu 1. Nah, jadi kan range-nya adalah 1 sampai min 1 sampai 1 gitu. Oke, paham ya? Nah, terus habis itu di sini T elemen DF1, DF2, irisan DF2, maka T ini dimasukkan R irisan min 1,1, ya sudah ini dapatnya. Jadi ya diiris ini ya inilah jawabannya. Gitu. Berikutnya. Ln 2 per T I min akar 6 min TJ gitu. Nah, kita misalkan adalah ln 2 per T dan F2T sama dengan 6 min T. Nah, ini adalah F1, F2-nya. Kita cari domainnya. Karena dia nggak boleh negatif, maka
Di sini kita isi 0 sampai tak hingga. 0-nya tidak masuk ya, di sini tidak masuk. Artinya dia kalau misalnya 2/0 kan nggak boleh. Tapi 2/1 boleh. Boleh nggak 2/-1? Nggak boleh, karena ini nggak boleh negatif. Gitu. Makanya mulainya dari 1 sebenarnya, 1 sampai tak hingga. Atau 0 dikurung kayak gini, artinya dia tidak included, maka 0 sampai tak hingga. Sedangkan DF2 adalah negatif tak hingga sampai 6. Dari mana? Kalau kita masukkan 6 berarti kan akar 0, masuk ya. Kalau misalnya kita masukkan 7 berarti kan akar min 1, imajiner. Karena akar min 1 maka imajiner, makanya dari 6 ke bawah sampai tak hingga negatif tak hingga. Negatif tak hingga. Maka DF vektor domain dari vektor F adalah seperti ini. Di DF1 adalah 0 tak hingga, irisan min tak hingga mana, maka 0 gitu. Irisannya itu. Oke. Lanjut. Nah, ini adalah soal-soalnya, latihan soal. Silakan dikerjakan. Insya Allah kita bahas minggu depan. Tapi kalau misalnya ini silakan teman-teman buat versi kalian sendiri aja soal seperti ini, tapi versi kalian sendiri boleh. Nanti kan ini cuma ada 4 dan saya pengennya banyak orang yang maju kan, banyak mahasiswa yang maju, makanya sekalian boleh buat versi sendiri. Buat versi sendiri maka dicari domain daerah asalnya atau domainnya. Itu teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.